Ya, baik pemirsa, isu pencopotan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri ternyata juga menuai cuitan netizen di media sosial. Kita akan lihat seberapa ramai sebenarnya netizen menanggapi isu pencopotan dari Komjen Pol Budi Waseso ini. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, ini adalah cuitan dari para netizen yang coba kami kumpulkan. @Jim Gunarso, nikmatilah posisi selanjutnya. #Buas, jabatan berganti adalah hal biasa, cuman cara pergantiannya saja yang luar biasa. Ya, kemudian @Edwin Wigi, menurut kinerja kelihatannya lumayan bagus, tapi dia selalu playing as a public enemy sih. #Buas. Ya, kemudian ada juga satu lagi yang memberikan komentar yang berbeda di Twitter saat ini dan termasuk juga trending topik untuk hari ini. Rendra Nila, dulu Buas dianggap menghambat KPK, sekarang Buas malah dibela. Nah, benar nggak sih sebenarnya Buas ini malah dibela? Kita akan coba bahas kembali. Saya ke Pak Alphonse terlebih dahulu. Anda melihat memang benar ada intervensi begitu atau ada seseorang atau mungkin sekelompok orang yang merasa gerah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Budi Waseso pada saat ini? Jadi pada saat kami di luar negeri belajar studi banding tentang ICAC, ditanya bagaimana praktik korupsi di Indonesia. Itu praktik korupsi kayak sebuah hutan hijau. Jadi pegang manapun pasti kena daunnya hijau itu. Jadi pada saat seseorang mulai bekerja untuk memberantas korupsi, dia harus sadar bahwa musuhnya di mana-mana. Dan dengan demikian begitu mulai coba untuk merambah masuk ke dalam hutan, tangan-tangannya akan terkena duri dan sebagainya. Kira-kira itu gambaran sederhana bagaimana rangkaian korupsi itu begitu merambah Indonesia dan merusak sendi-sendi perekonomian. Jadi siapapun dia yang coba masuk dan dengan tegas tanpa pandang bulu seperti kita dengar tadi, kasus mulai dari TPPI dan sebagainya, itu angka yang sangat fantastik merugikan keuangan negara. Dan memang tidak sederhana membuktikan itu karena berangkat dari temuan BPK taruhlah, itu pun harus dianalisa, kemudian cari alat bukti, saksi dan sebagainya. Sebagai seorang penyidik senior di Mabes Polri, kami menyadari tidak sederhana membuktikan seperti tadi kata-kata, tidak seperti makan cabai langsung pedas. Tetapi kinerja tersebut harus dibuktikan nanti di pengadilan. Apabila pekerjaan-pekerjaan ini ternyata tidak terbukti dan bahkan terjadi abuse of power, maka sebenarnya penyidik atau siapapun yang melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum secara serampangan melanggar hukum, merampas hak asasi manusia tersebut, ini harus mendapat tindakan tegas. Kita tidak menyebutkan, kalau tadi Pak Masinton mengatakan kita tidak mengacu kepada satu personal, tapi kita melihat apa yang sudah dikerjakan, begitu kan? Kalau Anda melihat dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Budi Waseso dalam kapasitasnya sebagai Kabareskrim, apakah memang sudah sesuai dengan track-nya begitu? Kabareskrim itu kadang fungsi kepolisian ini kan fungsi represif, penegakan hukum. Penegakan hukum itu ya kalau Dewi Keadilan punya gambar tuh matanya buta, pegang pedang, sudah bekerja di situ. Dia tidak lihat siapapun juga, tapi siapapun juga yang terkena pedang akan berdarah-darah. Dan menurut saya itulah profesi seorang penegak hukum. Jangan pikir nanti orang senang atau tidak senang, banyak orang ribut atau tidak ribut. Kerjakan selama Anda yakini sesuai dengan ketentuan itu telah benar, dengan risiko. Kalau sudah benar pun ternyata Anda akan terancam, lakukan itu. Kalau sejauh ini Anda melihat sudah benar? On the track. Oke, on the track loh, Mas. Enggak, tapi kalau dia di review beberapa kasus, misalnya kasus Baswedan, ada misalnya kawan koalisi mencatat ada 7 kebohongan publik dilakukan oleh Buas dalam satu hari itu, dan ketika Komisi 3 tidak berbicara. Bahkan juga kita lihat sistem dalam pidana, misalnya di pengadilan pun sekarang sudah dipersempit bahwa harus selesai dalam 4 bulan, itu di pengadilan loh. Sedangkan di tahap penyidikan sekarang BW misalnya dari Februari sampai September ini belum masuk, bahkan sudah masuk ke kejaksaan sudah dibalikan 2 kali. BW, Samad, Novel Baswedan. Nah, dan ini kemudian kita harus melihat, tentu saja kita harus melihat motif di balik ini, bahwa ini tentu tidak terlepas dari bagaimana relasi politik dan hukum, di mana polisi dijadikan sebagai alat dari kepentingan politik-politik tertentu untuk menghabisi
KPK bahkan mempunyai kewenangan besar untuk mengungkap korupsi yang lebih besar, misalnya kasus BLBI yang merugikan publik sekitar 750 triliun misalnya. Oke, baik, Pak Masinton. Saya berbeda dengan teman-teman ini. Kalau teman-teman ini yang dibela KPK, bukan pemberantasan korupsi ya. Kalau saya, yang saya bela adalah pemberantasan korupsi ya. Siapapun dia, ya, karena apa? Pemberantasan korupsi ini tanggung jawab kita semua, seluruh elemen bangsa, bukan hanya LSM, bukan hanya KPK, bukan hanya kepolisian, kejaksaan, parpol, dan seluruh elemen rakyat ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah benar. Kita tidak peduli mau kucing merah, kucing hitam, yang penting ada tikus di sana, ada koruptor di sana, tangkap. Nah, itu benar. Kalau kawan-kawan ini yang dibela KPK, bukan pemberantasan korupsinya. Kalau kita mendukung pemberantasan korupsi tadi itu. Jadi siapapun dia, kita dukung. Kalau memang ini logika yang kalau memang benar-benar ya, kalau memang beliau benar-benar dipindahkan begitu. Isunya kan beliau juga akan dipindahkan ke BNPT gitu kan, Badan Penanggulangan Teroris gitu. Sebagai sebuah isu karena ini masih isu, ya tentu nggak kita bahas. Tapi kalau benar terjadi itu dipindahkan, orang lagi sedang bekerja menyidik kasus-kasus besar tadi ini, kasus-kasus korupsi besar ini tadi, maka kita menyatakan bahwa dugaan kita itu menjadi benar adanya ada intervensi kekuatan yang menghambat proses pengungkapan skandal korupsi besar ini. Dan kami akan memanggil Kapolri dan semua akan kami panggil, minta kejelasan itu tadi. Kita nggak bisa lagi hari ini proses penegakan hukum itu diintervensi oleh kekuatan manapun. Kita jangan mengembalikan zaman ini seperti pada masa Orde Baru. Apalagi kita tahu kalau kita lihat benang merahnya ketika bagaimana Bareskrim masuk ke Pelindo II, bagaimana Soopor seorang dirut itu seakan-akan kebal hukum, dan kita tahu dirut ini menciptakan kolusi, korupsi dan nepotisme di tubuh pelabuhan sejak 2004. Sebegitu kuatnya perannya, mampu memerintahkan seorang menteri yang notabene atasannya, dan menggertak akan mundur, dan hingga saat ini nggak mundur. Kalau kita tarik benang merah tadi, kemudian kita tarik benang merah berikutnya adalah, direksi di salah satu BUMN besar Pertamina yang pada masa itu dipimpin oleh Ari Sumarno namanya. Saya nggak tahu apakah ini ada keterkaitannya. Saya menduga-duga saja nih, bisa benar bisa tidak. Nah tentu kalau kita melihat keterkaitannya benang merahnya tadi, siapa gitu loh Menteri BUMN sehingga saat ini tidak memberikan tindakan terhadap direksi yang mengancam-ancam akan mundur tadi. Oke, saya ke Mas Erwin terlebih dahulu. Anda melihat ada intervensi atau tidak? Menurut saya kita harus, kalau ingin melihat intervensi itu harus lihat detail kasusnya misalnya. Mungkin nggak misalnya dalam kasus di mana orang belum dipanggil, belum ada pemeriksaan atau digeledah tanpa ada proses terus pergi begitu saja. Teman-teman misalnya satu hal. Nggak, artinya begini. Itu satu hal. Yang kedua, kasus ini tentu apa yang dilakukan oleh Buas ini tentu tidak hanya kasus TPP ini. Kita harus melihat dalam 9 bulan terakhir apa yang dia lakukan misalnya ketika mengkriminalisasi BW, kriminalisasi AS misalnya. Kalau masalah kriminalisasi tadi, kenapa nggak diajukan pra peradilan? Siapa? Absurd kau, pra peradilan gitu loh. Kami dalam konteks pengawasan kasus ini tadi tidak bisa seperti makan cabai digigit langsung pedas. Ini dalam proses penyidikan. KPK saja mengungkap kasus itu yang bisa ketiga kita sepakat lah ulang tahun. Kita sepakat lah. Kita sepakat lah. Jikapun dia membela misalnya Masinton membela misalnya institusi misalnya bukan personal, harusnya nggak apa-apa pindahin aja. Biarkan ini kasus lanjut. Biarkan aja misalnya penggantinya melanjutkan kasus TPPI, kasus Pelindo ini dan kita tunggu proses-proses bahwa kau mendukung KPK bukan mendukung pemberantasan korupsi. Bang Alphonse, bagaimana Anda menanggapinya? Ini ada dua perihal yang berbeda ini. Dalam penanganan sebuah peristiwa pidana, apalagi peristiwa pidana itu memerlukan pembuktian yang betul-betul terukur dan valid secara hukum, memerlukan langkah-langkah kehati-hatian. Kalau dikirim ke jaksa pun bolak-balik itu hal yang biasa, karena secara hukum acara kan diatur kapan-kapan ada batas untuk tidak boleh dilanggar. Nah, selama tidak ada ketentuan dilanggar, dan itu bisa diuji nanti di peradilan. Karena kalau hal seperti ini sedang menjalankan tugas penyidikan, proses tiba-tiba berganti, ini tidak sederhana. Ini kayak orang sedang bawa pesawat jet tempur, tiba-tiba pilotnya, copot ganti ya, cari orang lain. Tidak sederhana pesawat ini terbangkan. Nah, kira-kira kompleksitas penanganan masalah
korupsi yang hari ini sedang dihadapi oleh Indonesia dan tingkat keberanian ataupun tingkat ketegasan penanganan, hari ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja tanpa pilih bulu dan tidak perlu takut terhadap apapun, termasuk mau dicopot pun, tapi ini garis. Oke, baik Pak Alfon. Kita akan bahas kembali pemirsa kelanjutan dari bagaimana sebenarnya isu terkait dengan pencopotan Komjen Pol Budi Waseso. Kita masih coba terus begitu ya untuk menghubungi Pak Komjen Pol Budi Waseso. Semoga nanti setelah iNews terkini beliau bisa bergabung bersama kita di Talk to iNews. Jangan kemana-mana.